Hai, perkenalkan, nama saya Herisa. Sebagai seorang dengan tipe belajar kinestetik, saya harus membaca buku keras-keras agar tetap fokus. Saya putuskan untuk direkam agar sekalian membantu kamu yang ingin tahu isi dari berbagai buku namun tidak bisa membacanya karena berbagai hal. Konten ini tidak beriklan, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, tolong sampaikan supaya konten ini bisa di-take down. Terima kasih, selamat menikmati pengetahuan. Man's Search for Meaning, halaman 42. Seperti yang sudah saya singgung, pikiran tentang makanan dan masakan favorit sulit dihindari. Pikiran seperti itu merasuk secara paksa ke dalam pikiran para tawanan setiap kali ada waktu luang. Barangkali bisa dipahami bahwa para tawanan yang paling kuat sekalipun mendambakan saat-saat dia bisa makan dengan layak, bukan demi makanan layak itu sendiri, melainkan demi keyakinan bahwa kehidupan yang setingkat di bawah kehidupan manusia yang membuat kami hanya berpikir tentang makanan pada akhirnya akan berakhir. Mereka yang belum pernah merasakan pengalaman serupa tidak akan bisa memahami konflik mental dan konflik keinginan yang merusak jiwa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan. Mereka tidak akan memahami apa artinya berdiri sambil menggali parit, menunggu suara sirine yang berbunyi pada pukul 9.30 atau 10. Sirine yang menandakan tibanya saat istirahat makan siang, ketika jatah roti dibagikan selama masih tersedia. Berulang kali bertanya kepada mandor, jika si mandor kebetulan bukan orang yang kejam, jam berapa saat itu. Dengan hati-hati menyentuh sepotong roti yang tersimpan di saku jaket. Pertama menyentuhnya dengan tangan beku yang tidak memakai kaus tangan, lalu mengelupas sedikit remah roti dan memasukkannya ke dalam mulut, dan akhirnya dengan tekad yang masih tersisa, mengantongi kembali roti tersebut sambil berjanji pada diri sendiri untuk menyimpan potongan roti itu sampai sore hari. Kami bisa terlibat dalam debat yang masuk akal atau tidak masuk akal tentang cara terbaik menghabiskan sedikit jatah roti yang hanya dibagikan sekali sehari di akhir masa tawanan kami. Ada dua aliran pemikiran. Kelompok pertama lebih suka menghabiskan jatah roti mereka sekaligus. Cara ini memiliki dua manfaat. Pertama, menghilangkan rasa lapar yang amat sangat meskipun untuk jangka waktu yang pendek, setidaknya sekali sehari, sekaligus menjamin jatah tersebut tidak dicuri atau hilang. Kelompok kedua lebih suka membagi jatah itu menjadi dua bagian, dengan berbagai alasan berbeda. Saya sendiri akhirnya masuk dalam kelompok kedua. Waktu yang paling sulit dari 24 jam kehidupan di camp adalah saat-saat bangun pagi. Ketika sirine tengah malam berbunyi 3 kali dan tanpa rasa iba membangunkan kami dari tidur yang pulas akibat kelelahan dan dari mimpi-mimpi indah kami. Kami mulai bergulat dengan sepatu yang basah, yang hampir-hampir tidak bisa dimasuki oleh kedua kaki kami yang memar dan bengkak karena edema. Belum lagi keluhan dan rintihan akibat kesulitan-kesulitan lain yang terjadi sehari-hari, seperti putusnya kawat yang menggantikan tali sepatu. Suatu pagi saya mendengar seorang pria yang saya tahu sangat berani dan berwibawa, menangis seperti seorang anak kecil karena akhirnya dia harus berdiri di lapangan yang bersalju tanpa alas kaki karena sepatunya sudah kekecilan dan tidak bisa lagi dipakai.
Pada menit-menit yang menyedihkan itu, saya menemukan sedikit kenyamanan. Saya mengambil sepotong roti dari kantong kemeja saya yang saya kunyah dengan penuh kegembiraan. Kekurangan gizi, selain membuat kami selalu memikirkan makanan, mungkin juga menjadi penyebab hilangnya gairah seksual yang secara umum dirasakan hampir semua tawanan. Selain dampak dari rasa terkejut yang diderita tawanan di awal kehidupan camp, hilangnya gairah seksual merupakan satu-satunya jawaban dari fenomena yang cenderung teramati oleh seorang psikolog di kamp konsentrasi yang seluruh penghuninya kaum pria. Tidak seperti yang lazim teramati pada komunitas khusus pria yang hidup di bawah disiplin ketat, misalnya barak-barak tentara, penyimpangan seksual tidak teramati dalam kehidupan camp. Bahkan dalam mimpi-mimpi mereka, para tawanan tidak pernah memikirkan seks meskipun kefrustasian emosi mereka dan perasaan-perasaan lain yang lebih halus dan lebih tinggi kerap terungkap dalam ekspresi seksual. Kondisi kehidupan yang sangat primitif dan terpusatnya perhatian para tawanan pada upaya untuk bertahan hidup membuat mereka tidak lagi menghiraukan semua hal yang tidak terkait dengan upaya tersebut. Itulah sebabnya mereka seperti kehilangan perasaan sentimental mereka. Fakta ini saya sadari saat saya dipindahkan dari Camp Auschwitz ke camp lain yang merupakan bagian dari Camp Dachau. Kereta api yang mengangkut kami, kurang lebih 2.000 tawanan, harus melewati kota Wina. Sekitar tengah malam kami melewati salah satu stasiun di kota Wina. Jalan kereta api tersebut akan melewati sebuah jalan tempat saya dilahirkan dan melewati rumah yang saya tinggali hampir sepanjang hidup saya sebelum menjadi tawanan. Di dalam gerbong kami ada 50 orang tawanan dan 2 lubang kecil untuk mengintip. Hanya sekelompok kecil tawanan yang bisa duduk di lantai, sementara tawanan yang lain sudah berdiri selama berjam-jam berkumpul di dekat lubang untuk mengintip. Dengan berdiri di ujung jari kaki, melalui kepala para tawanan dan jeruji jendela, saya bisa melihat selintas kota kelahiran saya yang tampak seram. Kami semua merasa lebih dekat pada kematian daripada kehidupan, karena kami berpikir bahwa kami akan menuju Camp Mauthausen. Bahwa kami hanya punya waktu 2 minggu untuk hidup. Saya merasa yakin saya melihat jalan-jalan, lingkungan, dan rumah masa kecil saya melalui mata seseorang yang sudah mati, yang kembali dari dunia lain dan memandang ke kota yang berhantu dari atas. Setelah tertunda beberapa jam, kereta api akhirnya meninggalkan stasiun, dan saya melihat jalan itu, jalan tempat saya tinggal. Anak-anak muda yang sudah bertahun-tahun tinggal di camp, yang menganggap perjalanan itu sebagai peristiwa yang mengagumkan, menatap melalui lubang tersebut dengan minat yang besar. Saya mulai memohon kepada mereka agar saya dibolehkan melihat sebentar saja. Saya mencoba menjelaskan betapa pentingnya melihat melalui jendela itu meskipun hanya sejenak. Permohonan saya ditolak dengan kasar dan sinis. Jadi kamu tinggal di sana selama bertahun-tahun? Kalau begitu kamu sudah cukup sering melihatnya. Secara umum, para tawanan juga mengalami apa yang disebut hibernasi budaya, dengan 2 kekecualian, politik dan agama. Politik selalu menjadi bahan pembicaraan di seluruh camp, hampir sepanjang waktu. Diskusi kami pada umumnya didasarkan pada gosip yang ditangkap dan diedarkan dengan cepat.
Gosip yang terkait dengan situasi militer biasanya kontradiktif. Gosip-gosip seperti itu datang dan pergi dengan cepat dan hanya menciptakan perang urat saraf di dalam pikiran para tawanan. Berkali-kali harapan bahwa perang akan segera berakhir yang dipicu oleh gosip yang bernada optimis berakhir dengan kekecewaan. Beberapa tawanan kehilangan semua harapan mereka, meskipun ada juga orang-orang yang sangat optimis yang secara mengesalkan tidak pernah kehilangan harapan. Minat para tawanan di bidang keagamaan, sejauh dan secepat minat tersebut tumbuh, merupakan minat yang paling mengagumkan. Dalam dan kuatnya kepercayaan para tawanan seringkali mengejutkan dan menyentuh tawanan yang baru datang. Yang paling mengesankan dalam hal ini adalah doa atau sejenis misa yang dilaksanakan di sudut pondok atau yang diucapkan di tengah kegelapan truk ternak yang terkunci, yang membawa kami dari lokasi pekerjaan yang jauh, kelelahan, kelaparan, dan kedinginan di dalam pakaian kami yang compang-camping. Selama musim dingin dan musim semi 1945, berjangkit wabah tifus yang menyerang hampir semua tawanan. Angka kematian sangat tinggi, terutama terjadi pada tawanan yang lemah, yang sedapat mungkin harus tetap bekerja. Gubuk-gubuk tempat menampung orang sakit benar-benar tidak memadai. Obat-obatan dan tenaga kesehatan praktis tidak tersedia. Beberapa gejala penyakit ini benar-benar sangat mengganggu. Pasien tidak mau makanan meskipun sedikit dan ini sangat membahayakan, disertai serangan halusinasi. Halusinasi yang paling parah dialami salah seorang teman saya yang berpikir bahwa dia akan segera meninggal dan ingin berdoa. Di dalam keadaan setengah sadar, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk berdoa. Untuk menghindari serangan halusinasi seperti itu, saya dan beberapa tawanan lain berusaha untuk tetap terjaga sepanjang malam. Berjam-jam lamanya saya mencoba menciptakan beberapa pidato di dalam pikiran saya. Akhirnya, saya mulai menyusun kembali naskah saya yang hilang di kamar mandi Camp Auschwitz dan dengan tulisan steno menuliskan beberapa kata kunci di atas potongan-potongan kecil kertas bekas. Kadang-kadang penghuni camp menyelenggarakan debat ilmiah. Suatu hari saya menyaksikan peristiwa yang belum pernah saya lihat sebelumnya, bahkan tidak dalam kehidupan normal saya, meskipun peristiwa tersebut erat kaitannya dengan kehidupan profesional saya, yaitu acara mengundang roh. Saya diundang untuk hadir di acara tersebut oleh dokter kepala camp yang juga seorang tawanan, yang tahu bahwa saya seorang dokter spesialis penyakit jiwa. Pertemuan diadakan di dalam ruangan pribadinya yang kecil, di pondok khusus tempat merawat orang sakit. Sekelompok kecil orang sudah berkumpul, di antaranya meskipun ilegal tampak petugas pengawas dari unit sanitasi. Seorang pria mengundang datangnya roh dengan mengucapkan sejenis doa. Si pengawas camp duduk di hadapan sehelai kertas kosong tanpa keinginan sadar untuk menulis. Selama 10 menit berikutnya, sesudah acara ditutup karena si perantara tidak berhasil meminta roh untuk menampakkan diri, pensil di tangan orang tersebut bergerak di atas kertas, membentuk huruf V, A, E, spasi, V, yang terbaca dengan jelas. Ternyata pengawas camp tersebut tidak pernah mempelajari bahasa Latin dan belum pernah mendengar kata Vae Victis atau celakalah mereka yang kalah. Saya sendiri mengira orang itu pernah mendengar kata-kata tersebut meskipun dia tidak mengingatnya, dan saat itu
kata-kata tersebut dimunculkan kembali oleh si roh atau roh dari pikiran bawah sadarnya hanya beberapa bulan sebelum kami dibebaskan dan sebelum perang berakhir. Meskipun kehidupan fisik dan mental di dalam kamp konsentrasi sangat primitif, kehidupan spiritual para tawanan mungkin saja meningkat. Orang-orang yang peka, yang terbiasa menjalani kehidupan intelektual yang kaya, mungkin saja sangat menderita, tubuh mereka pun biasanya rentan, tetapi kerusakan batin mereka lebih kecil. Mereka mampu mengasingkan diri dari kehidupan di seputar mereka yang sulit, ke dalam kehidupan batin yang kaya dan kehidupan spiritual yang bebas. Hanya ini yang bisa menjelaskan paradoks yang terlihat nyata, mengapa orang-orang yang tubuhnya rentan mampu mengatasi kehidupan camp secara lebih baik dibanding mereka yang bertubuh lebih kuat. Supaya lebih jelas, saya akan menceritakan peristiwa yang saya alami sendiri. Peristiwa ini terjadi ketika kami sedang berbaris menuju ke lokasi kerja. Terdengar teriakan yang memerintah, "Barisan, maju, jalan! Kiri 2, 3, 4, kiri 2, 3, 4. Orang pertama siap, kiri dan kiri dan kiri dan kiri, topi lepas." Kata-kata itu masih sering terngiang-ngiang di dalam kepala saya, bahkan sampai saat ini. Ketika perintah lepaskan topi diteriakan, kami semua sedang melewati gerbang camp dan lampu-lampu sorot mulai diarahkan kepada kami. Tawanan yang tidak berjalan dengan tegak akan dihadiahi tendangan. Lebih-lebih tawanan yang karena dinginnya udara memakai kembali topi mereka sebelum mendapat izin. Kami berjalan terhuyung-huyung di tengah kegelapan, di antara batu-batu dan genangan air yang luas menyusuri satu-satunya jalan yang menuju ke camp. Serdadu yang mengawal kami terus meneriakkan perintah dan menggiring kami dengan bantuan popor senapan. Tawanan yang kakinya bengkak akan bersandar pada lengan seorang rekan yang berbaris di sampingnya. Hampir tidak ada orang yang berbicara. Dinginnya hembusan angin membuat kami enggan berbicara. Sambil menyembunyikan mulutnya di balik kerahnya yang diangkat, seorang tawanan yang berjalan di samping saya berbisik, "Seandainya istri-istri kita bisa melihat keadaan kita saat ini, saya benar-benar berharap mereka hidup lebih nyaman di dalam kamp mereka dan tidak tahu apa yang sedang terjadi pada kita semua." Kata-katanya mengingatkan saya pada istri saya, dan saat kami berjalan terhuyung-huyung sejauh beberapa mil, tergelincir di tempat-tempat yang licin, berkali-kali saling menopang, saling menyeret atau saling mengangkat, kami berdua sama-sama tidak berkata apa-apa, tetapi kami berdua tahu bahwa kami sama-sama memikirkan istri kami masing-masing. Sesekali saya mengangkat wajah menatap ke langit, ke arah bintang-bintang yang mulai memudar, ke arah cahaya pagi kemerahan yang mulai mengintip dari balik awan yang gelap. Pikiran saya terus berpegang pada gambaran istri saya, membayangkan dengan ketepatan yang luar biasa. Saya mendengar dia menjawab perkataan saya, melihatnya tersenyum, tatapannya yang jujur dan memberi semangat. Nyata atau tidak, tatapan matanya lebih terang daripada cahaya matahari yang mulai terbit. Satu pikiran membuat saya termenung. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menyadari kebenaran yang sering diungkapkan dalam lagu oleh para pujangga, yang dianggap sebagai kearifan tertinggi oleh para pemikir. Kebenaran bahwa cinta merupakan tujuan utama
dan tujuan tertinggi yang ingin diraih manusia. Kemudian saya juga memahami makna di balik rahasia terbesar puisi dan pikiran-pikiran manusia. Kepercayaan yang mengatakan manusia diselamatkan oleh cinta dan di dalam cinta. Saya bisa memahami bagaimana seorang manusia yang tidak lagi memiliki apapun di dunia ini masih bisa merasakan arti kebahagiaan meskipun sejenak karena memikirkan orang yang dia cintai. Di dalam keterasingannya, ketika seseorang tidak mampu mengungkapkan dirinya melalui perbuatan konkret, manakala satu-satunya pencapaian hanya dapat direngkuh dengan menjalani penderitaannya dengan cara yang benar dan terhormat, dalam posisi seperti itu, seorang manusia dapat meraih kepuasan diri dengan memikirkan bayangan kekasihnya dengan penuh rasa cinta. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa memahami makna dari kata-kata, para bidadari terlarut dalam renungan abadi tentang kemenangan yang tidak terbatas. Di hadapan saya seorang pria tersungkur, dan mereka yang berjalan di belakangnya jatuh menimpa badannya. Seorang penjaga dengan gesit menghampiri, mencambuki tubuh mereka. Untuk beberapa menit pikiran saya terganggu. Namun, sebentar kemudian, jiwa saya menemukan jalan keluar dari kehidupan penjara ke dalam kehidupan lain, dan saya melanjutkan pembicaraan saya dengan istri tercinta. Saya mengajukan pertanyaan dan dia menjawab. Kemudian dia mengajukan pertanyaan dan saya menjawab. Berhenti! Ternyata kami sudah sampai di lokasi kerja kami. Semua orang segera memasuki pondok yang gelap, berharap mendapatkan peralatan yang cukup layak. Setiap tawanan memperoleh sekop atau pangkur. Bisakah kalian para babi bergerak lebih cepat? Tak lama kemudian kami mulai bekerja di posisi kami di dalam selokan. Tanah yang beku retak dihantam ujung pangkur yang tajam dengan mengeluarkan percikan bunga api. Para tawanan bekerja dengan diam. Otak mereka mati rasa. Pikiran saya masih melekat pada gambaran istri saya. Sebuah pikiran terbersit. Saya bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Saya hanya tahu satu hal, yang ketika itu telah saya mengerti dengan sangat baik, bahwa cinta tidak dibatasi oleh raga dari orang yang dicintai. Dia akan menemukan makna yang lebih dalam di dalam jiwanya, di dalam batinnya. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, bukan hal yang penting. Saya tidak mengetahui apakah istri saya masih hidup atau tidak, dan saya tidak bisa mengetahuinya selama berada di camp karena tidak ada surat masuk atau keluar. Tetapi pada saat itu, hidup matinya istri saya sama sekali tidak ada artinya. Saya tidak perlu tahu, tidak ada yang bisa menyentuh kekuatan cinta saya, pikiran saya, dan citra tentang istri saya. Seandainya saya tahu bahwa ketika itu istri saya sudah meninggal, saya pikir saya tidak akan membiarkan pengetahuan tentang hal itu mengganggu saya. Bayangan saya tentang dirinya, serta percakapan mental saya dengannya, akan sama hidupnya dan tetap memberikan kepuasan. Biarkan saya menjadi kunci pintu hatimu, cinta sama kuatnya dengan kematian. Meningkatnya kehidupan batin seperti ini membantu para tawanan menemukan tempat berlindung dari kehampaan, dari keterasingan dan kemiskinan rohaniah hidupnya dengan membiarkannya melarikan diri ke masa lalu. Jika diberi kebebasan, hayalannya akan kembali ke masa lalu, kadang pada hal-hal yang tidak penting,
Ingatan akan masa lalu membuat mereka kuat dan mereka menerapkan karakter yang asing. Dunia dan kehidupan mereka tampak sangat jauh dan jiwa mereka menjangkau masa lalu dengan penuh harap. Dalam pikiran saya sedang berjalan-jalan naik bis, mengunci pintu depan apartemen saya, menjawab telepon, dan menghidupkan lampu. Dalam pikiran kami melakukan semua hal dengan sangat mendetail, dan memori seperti ini dapat menjadikan seseorang berurai air mata. Ketika kehidupan batin tawanan mulai meningkat, dia juga menyadari keindahan seni dan alam yang sebelumnya tidak disadari. Di dalam pengaruh keindahan tersebut, dia bahkan sering melupakan keadaan di sekelilingnya yang menakutkan. Seandainya seseorang melihat wajah kami saat kami dipindahkan dari Camp Auschwitz ke Camp Bavaria, bagaimana kami memandang kagum ke arah pegunungan di Salzburg, dengan puncak-puncaknya yang keemasan, ditimpa sinar matahari melalui lubang jendela gerbong kereta api yang terbuka. Orang itu tidak akan percaya bahwa itu adalah wajah-wajah orang yang telah kehilangan harapan akan kehidupan dan kebebasan. Meskipun begitu, atau mungkin justru karena itu, kami terpesona melihat keindahan alam yang telah lama tidak pernah kami lihat. Di camp, seorang tawanan juga sering mengajak tawanan lain yang bekerja di sampingnya untuk mengamati indahnya pemandangan matahari yang akan tenggelam, yang sinarnya menerobos di antara pepohonan tinggi di hutan Bavaria, di hutan tempat kami membangun pabrik amunisi rahasia. Suatu malam, ketika kami sedang beristirahat di lantai pondok karena letih, dengan mangkuk sup di tangan, seorang tawanan masuk ke pondok dan meminta kami untuk segera ke halaman tempat berkumpul untuk melihat indahnya matahari terbenam. Sambil berdiri di luar, kami melihat awan-awan menakutkan yang bersinar di sebelah barat. Seluruh langit tampak hidup karena awan-awan tersebut selalu berubah bentuk dan warna, dari biru terang menjadi merah darah. Gubuk-gubuk lumpur kami yang muram tampak sangat kontras, sementara genangan air di tanah yang berlumpur memantulkan gambaran langit yang bersinar. Setelah terpana selama beberapa menit, seorang tawanan berkata kepada tawanan yang lain, "Dunia ternyata bisa menjadi sangat indah." Di saat lain, kami sedang menggali parit. Fajar kelabu menyelimuti kami. Langit di atas tampak kelabu. Kelabu juga warna salju yang tertimpa sinar lembut matahari fajar. Kelabu warna pakaian compang-camping yang dipakai para tawanan, dan kelabu pula wajah-wajah mereka. Sekali lagi saya berbincang-bincang dengan istri saya dalam keheningan. Mungkin saya sedang berusaha untuk menemukan alasan penderitaan saya, kematian saya yang datang secara perlahan, sebagai protes keras terhadap ketidakberdayaan saya menghadapi maut yang semakin dekat. Saya merasa jiwa saya terbang menembus kemuraman yang menyelubungi kami. Saya merasa jiwa saya menembus ketidakberdayaan, ketidakberartian dunia, dan dari suatu tempat tertentu, saya mendengar sebuah suara yang dengan penuh kemenangan mengatakan, "Ya!" Itu adalah jawaban atas pertanyaan saya yang bertanya apakah hidup memiliki tujuan utama. Di saat yang sama, secercah sinar lampu terpancar dari sebuah rumah petani yang berada di kejauhan, yang berdiri di batas cakrawala. Seakan-akan rumah itu dilukis di tempat itu, di tengah fajar kelabu muram yang menyelimuti daerah Bavaria, dan secercah sinar menerangi kegelapan. Selama berjam-jam saya mencangkul tanah yang licin,
Seorang serdadu lewat, mengejek saya, dan sekali lagi saya berkomunikasi dengan istri tercinta. Semakin lama kehadirannya semakin saya rasakan. Dia bersama saya merasa bahwa saya mampu menyentuh rambutnya, mampu merentangkan tangan saya dan menyentuhnya. Perasaan itu sangat kuat, dia ada di sana. Kemudian pada detik itu, seekor burung diam-diam terbang menukik dan hinggap persis di depan saya di atas tumpukan tanah yang saya gali dari parit. Dan burung itu menatap tajam ke arah saya. Sebelumnya saya pernah menyinggung tentang seni. Mungkinkah kita bisa menemukan seni di kamp konsentrasi? Itu tergantung dari apa definisi seseorang untuk seni. Dari waktu ke waktu, para tawanan membuat pertunjukan kabaret. Sebuah pondok dikosongkan untuk sementara waktu. Beberapa dipan kayu didorong ke pinggir atau dipaku, dan program pertunjukan disusun. Malam hari, orang-orang yang punya posisi di camp, para kepo dan pekerja yang tidak perlu meninggalkan camp untuk bekerja, berkumpul di gubuk tersebut. Mereka datang untuk sedikit tertawa atau sedikit menangis, pokoknya untuk melupakan. Ada lagu, puisi, lelucon yang menyindir kehidupan di camp. Semua diadakan untuk membuat kami lupa, dan itu sangat membantu. Acara seperti itu benar-benar efektif sampai-sampai beberapa tawanan biasa memaksakan diri untuk menonton kabaret dalam kondisi kelelahan, meskipun demi itu mereka harus kehilangan jatah makanan hari itu. Selama setengah jam istirahat makan siang, saat sup yang dibuat oleh para kontraktor bayaran dengan biaya yang sangat murah dibagikan di lokasi kerja. Kami diizinkan untuk berkumpul di ruangan mesin yang belum selesai dibangun. Saat memasuki ruangan, setiap orang memperoleh 1 sendok besar sup yang cair. Ketika kami menyantap sup tersebut dengan lahap, seorang tawanan naik ke atas bak mandi dan menyanyikan sebuah lagu Italia. Kami menikmati lagu itu dan sang penyanyi memperoleh 2 sendok penuh sup yang diambil dari dasar panci. Artinya sup yang berisi banyak kacang. Hadiah di camp tidak hanya diberikan kepada para penghibur, tetapi juga kepada mereka yang bertepuk tangan dengan keras. Saya misalnya bisa mendapat perlindungan, untungnya saya tidak pernah membutuhkan perlindungan tersebut, dari seorang kepo yang paling ditakuti di camp. Karena berbagai alasan, kepo tersebut dikenal dengan nama kepo pembunuh. Begini kejadiannya. Suatu malam, saya mendapat kehormatan untuk datang ke ruangan yang dulu pernah dipakai untuk memanggil roh. Di tempat itu sudah berkumpul orang-orang yang sama, teman-teman dekat dokter kepala dan petugas penanggung jawab dari unit kesehatan juga hadir meskipun kehadirannya melanggar hukum. Saat itu secara kebetulan si kepo pembunuh masuk ke ruangan dan dia diminta untuk membacakan sebuah sajak karangannya sendiri yang sudah terkenal atau terkenal karena keburukannya di camp itu. Tanpa perlu diminta 2 kali, dia mengeluarkan semacam catatan dan mulai membacakan karya seninya. Saya menggigit bibir dengan keras agar tidak tertawa saat mendengarkan salah satu sajak cintanya, dan barangkali itulah yang menyelamatkan hidup saya. Karena saya juga tidak segan bertepuk tangan dengan penuh semangat, hidup saya mungkin selamat jika suatu hari saya harus masuk ke dalam kelompok kerjanya. Itu pernah terjadi 1 kali. 1 kali yang bahkan lebih dari cukup untuk saya. Bagaimanapun, disukai oleh kepo pasti ada manfaatnya.
Jadi saya bertepuk tangan sekeras mungkin. Secara umum, tentu saja, semua upaya seni yang diadakan di camp memang cenderung aneh. Saya kira kesan nyata yang dimunculkan oleh sesuatu yang terkait dengan seni bisa mengemuka hanya karena kontrasnya kegiatan tersebut dengan latar belakang kehidupan camp yang menyedihkan. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana pada malam kedua saya di camp Auschwitz, saya terbangun dari tidur yang nyenyak karena letih, dibangunkan oleh suara musik. Seorang tawanan senior sedang mengadakan semacam perayaan di ruang pribadinya yang terletak di dekat pintu masuk. Suara-suara mabuk menyanyikan lagu yang terdengar akrab. Tiba-tiba saja keadaan menjadi hening ketika alunan suara biola memecah malam, membawakan sebuah lagu tango yang sangat sedih. Sebuah lagu yang tidak biasa dan tidak membosankan meskipun dimainkan berkali-kali. Alunan suara biola terdengar seperti menangis, dan sebagian diri saya ikut menangis. Karena pada hari yang sama, seseorang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Seseorang yang terbaring di bagian lain dari camp Auschwitz, barangkali hanya beberapa ratus atau 1000 meter jauhnya dari tempat saya, tetapi sama sekali tidak terjangkau. Orang itu adalah istri saya. Menemukan sesuatu yang berbau seni di sebuah kamp konsentrasi tentunya cukup mengejutkan orang luar. Tetapi orang akan lebih terkejut jika menemukan rasa humor di tempat itu, meskipun hanya berupa jejak yang samar dan muncul selama beberapa detik atau menit saja. Humor merupakan senjata jiwa yang lain dalam upaya seseorang untuk bertahan hidup. Sudah lama diketahui bahwa humor, lebih dari apapun, bisa mengatasi keterasingan dan mampu muncul dalam situasi apapun, meski hanya beberapa detik. Saya bahkan mengajak seorang teman yang selalu bekerja berdampingan dengan saya di lokasi bangunan untuk terus mengembangkan rasa humor kami. Saya mengusulkan agar kami berdua membuat setidaknya satu anekdot lucu setiap hari tentang peristiwa yang mungkin terjadi setelah kami bebas nanti. Orang itu dulunya adalah seorang asisten ahli bedah yang bekerja di sebuah rumah sakit besar. Suatu hari saya mencoba membuatnya tersenyum dengan menggambarkan apa yang terjadi jika suatu saat dia kembali ke pekerjaan lamanya dan ternyata tidak bisa menghilangkan kebiasaannya di camp. Di lokasi bangunan, terutama jika si penyelia sedang melakukan pemeriksaan, mandor kami selalu mendorong kami agar bekerja lebih cepat dengan meneriakkan kata, "Kerja, kerja!" Saya katakan kepadanya, "Suatu hari Anda akan kembali ke ruang operasi untuk melakukan pembedahan perut pasien." Tiba-tiba, seorang petugas masuk ke ruang operasi mengumumkan kedatangan seorang ahli bedah senior sambil berteriak, "Kerja, kerja!" Kadang-kadang, pria itu membuat anekdot lucu tentang peristiwa yang terjadi pada masa depan. Dia menggambarkan bagaimana kami menghadiri undangan makan malam. Ketika sup siap dihidangkan, tiba-tiba kami lupa diri dan meminta tuan rumah untuk menyendoknya dari dasar mangkuk sup. Upaya untuk mengembangkan rasa humor dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang lucu merupakan suatu muslihat, bagian dari pelajaran tentang seni kehidupan. Jelas bahwa seni tentang kehidupan bisa juga dipelajari di kamp konsentrasi, meskipun penderitaan hadir di mana-mana. Penderitaan manusia bisa dianalogikan dengan perilaku gas. Jika sejumlah gas dipompakan ke dalam sebuah ruangan kosong yang tertutup,
gas tersebut akan mengisi seluruh ruangan secara merata, seberapapun besarnya ruangan tersebut. Begitu pula dengan penderitaan. Dia akan mengisi jiwa dan pikiran sadar manusia tanpa peduli besar atau kecilnya penderitaan itu. Karena itu, ukuran penderitaan manusia bersifat amat relatif. Sejalan dengan itu, hal-hal yang sangat sepele pun dapat memberikan kebahagiaan yang amat besar. Peristiwa berikut yang terjadi dalam perjalanan dari Auschwitz ke camp lain yang merupakan bagian dari camp Dachau bisa dijadikan contoh. Kami semua ketakutan bahwa kami akan dipindahkan ke camp Mauthausen. Ketegangan semakin memuncak ketika kami mendekati salah satu jembatan Sungai Donau yang harus dilewati kereta api yang akan menuju ke Mauthausen. Keterangan itu kami peroleh dari tawanan yang sudah berpengalaman. Mereka yang belum pernah menyaksikan hal serupa tidak akan bisa membayangkan bagaimana para tawanan menari gembira saat mereka melihat bahwa kereta api tidak menyeberangi jembatan tersebut, melainkan berbelok hanya ke arah Dachau. Lantas, apalagi yang terjadi tatkala kami sampai di camp itu, sesudah kami melewati perjalanan panjang selama 2 hari 3 malam? Jumlah gerbong kereta api yang mengangkut tawanan tidak memungkinkan semua tawanan duduk di lantai pada saat yang sama. Sebagian tawanan harus berdiri sepanjang perjalanan, dan hanya sebagian yang bisa berjongkok di lantai yang ditutupi sedikit jerami yang basah oleh air seni. Saat kami tiba, kabar penting pertama yang kami dapat dari para tawanan lama adalah tentang luas camp yang relatif kecil, hanya bisa menampung 2.500 tawanan, dan tidak dilengkapi dengan oven, tidak ada kamar pembakaran mayat, dan tidak ada kamar gas. Artinya, para tawanan yang sudah lemah tidak bisa langsung dimasukkan ke kamar gas, tetapi harus menunggu datangnya angkutan orang sakit kembali ke Auschwitz. Kejutan yang menyenangkan itu membawa kami pada suasana hati yang gembira. Harapan salah seorang tawanan senior di camp Auschwitz akhirnya menjadi kenyataan. Akhirnya kami tiba di camp yang tidak memiliki cerobong, sebuah camp yang berbeda dengan camp Auschwitz. Kami tertawa dan membuat lelucon walaupun kami harus menjalani hukuman berikutnya yang berlangsung selama beberapa jam. Tatkala para tawanan yang baru tiba dihitung, ternyata ada 1 tawanan yang lenyap. Karena itu kami mesti menanti di luar, di tengah guyuran hujan dan terpaan angin dingin hingga tawanan yang hilang itu ditemukan kembali. Orang itu ditemukan di sebuah pondok, tertidur karena kelelahan. Acara apel berubah menjadi parade hukuman. Sepanjang malam hingga keesokan harinya, kami semua mesti berada di luar, membeku dan basah kuyup sampai ke kulit, padahal kami baru saja melakukan perjalanan yang sangat panjang. Meskipun begitu, kami semua merasa sangat gembira. Tidak ada cerobong asap di camp ini, dan camp Auschwitz sudah jauh kami tinggalkan. Pada kesempatan yang lain, kami melihat serombongan tawanan khusus melalui tempat kerja kami. Ketika itu terlihat jelas betapa relatifnya penderitaan manusia. Kami iri melihat para tawanan yang menjalani kehidupan yang relatif teratur, aman, dan bahagia. Mereka pasti boleh mandi secara teratur, pikir kami dengan murung. Mereka pasti punya sikat gigi dan sikat pakaian, kasur 1 tawanan 1 kasur, dan surat-surat yang membawa berita tentang keluarga mereka atau paling tidak mengantarkan kabar mengenai keadaan mereka, apakah hidup atau mati.
kami telah lama kehilangan semua itu. Kami pun iri pada tawanan yang dapat bekerja di pabrik atau di dalam ruangan. Semua orang berharap mereka bisa mendapatkan keberuntungan semacam itu yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Skala keberuntungan relatif bahkan dapat terentang lebih panjang. Di antara para tawanan yang bekerja di luar pun, saya adalah salah seorang dari mereka. Ada beberapa kelompok tawanan yang dipandang lebih beruntung daripada kelompok yang lain. Seorang tawanan bisa iri terhadap tawanan lain yang tidak perlu bekerja di tengah genangan lumpur di sebuah tanjakan curam untuk membersihkan bak-bak di lintasan kereta api kecil selama 12 jam dalam sehari. Di tempat itu kecelakaan paling sering terjadi dan biasanya cukup fatal. Di kelompok kerja yang lain, sang mandor memiliki tradisi khusus dengan sering menghadiahi tawanan dengan pukulan, dan kami pun membicarakan betapa relatif beruntungnya kami karena tidak bekerja di bawah mandor seperti itu, atau mungkin hanya bekerja untuk sementara saja. Suatu saat saya tertimpa nasib sial dan harus bekerja di bawah mandor semacam itu. Andai kata sirine tanda serangan udara tidak berbunyi dan menghentikan kami yang sudah bekerja selama 2 jam, dan sesudahnya para tawanan mesti dikelompokkan kembali, saya pikir saya akan kembali ke camp dengan ditandu sudah menjadi mayat, atau setengah mati karena kelelahan. Tidak ada orang yang bisa membayangkan betapa melegakan bunyi sirine yang terdengar pada saat-saat seperti itu. Laksana seorang petinju yang mendengar suara lonceng ronde menandakan berakhirnya satu babak yang menyelamatkan dia pada detik-detik terakhir dari ancaman jatuh dipukul. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan kecil. Kami gembira jika kami punya waktu sebelum tidur untuk membersihkan kutu dari sekujur tubuh kami, meskipun itu bukan tugas yang menyenangkan. Karena itu berarti kami harus berdiri telanjang di dalam gubuk yang tidak menggunakan pemanas, sehingga langit-langitnya penuh untayan tetesan air yang membeku.